Pernah ngalamin gak? Kamu udah ngetik curhatan panjang, 4 paragraf penuh emosi, terus dibalas cuman, oke, kayak, bro, serius? Tiba-tiba mood jadi aneh, kamu kesel, dia bingung. Itu karena komunikasi bukan sekadar kata-kata, ada nada, ada maksud, ada emosi di baliknya. Dan setiap orang punya bahasa emosi yang beda-beda. Begitu kamu bisa baca bahasanya, cara kamu memahami orang langsung berubah. Bahkan cara kamu memahami diri sendiri juga ikut berubah. Kita hidup bareng orang yang gaya komunikasinya macam-macam. Ada yang diam demi jaga damai, ada yang black-blacken kayak peluru, ada yang bilang gak apa-apa, tapi mukanya bilang kita perang sekarang. Dan ada juga yang santai, jelas, tapi tetap sopan. Semua ini sering muncul dari pengalaman hidup, dari apa yang mereka takutin, dan dari kebutuhan emosional yang kadang mereka sendiri nggak sadar. Coba bayangin, seseorang yang selalu bilang nggak apa-apa, meski jelas-jelas ada yang mereka pendam. Mereka bukan nggak peduli, justru terlalu peduli. Mereka tumbuh dengan keyakinan kalau menjaga kedamaian itu lebih aman daripada jujur. Jangka pendek kelihatan baik, tapi lama-lama capek sendiri. Karena perasaan yang nggak pernah keluar pelen-pelen numpuk jadi tekanan. Lalu ada juga tipe yang ngomongnya cepat, to the point, dan ada suaranya bikin orang mikir dia marah. Padahal sebenarnya cuma ingin semuanya jelas dan selesai. Orang kayak gini sering dianggap galak, padahal di balik semua ketegasan itu biasanya ada rasa takut kehilangan kendali. Mereka sebenarnya nggak bermaksud nyakitin, cuma terbiasa menyelesaikan masalah dengan efisiensi, bukan emosi. Dan ada lagi tipe yang paling bikin bingung, yang bilang, aku fine, tapi nadanya bilang kebalikannya. Mereka nggak mau ribut, tapi juga nggak mau ngerasa powerless. Jadi protesnya keluar lewat nada suara, sikap, atau diam-diam nyindir. Mereka bukan mau drama. Mereka cuma belum nemu cara buat bilang, aku kesel, tanpa takut bakal meledak. Sementara itu, ada juga orang yang asertif yang entah gimana bisa jujur tanpa nyakitin. Tegas, tanpa marah-marah. Mereka ini kombinasi ideal antara jelas dan empatik. Tapi kadang, karena mereka yakin sama diri sendiri, orang yang kurang percaya diri malah salah paham, ngira mereka sombong. Padahal nggak gitu juga. Kalau kamu perhatiin, semua gaya komunikasi ini sebenarnya punya tujuan yang sama, pengen dimengerti, pengen dihargai, dan pengen diterima. Masalahnya muncul waktu dua orang ngomong pakai bahasa emosi yang beda. Misalnya, kamu pulang kerja dengan kepala panas dan bilang, aku capek banget sama kelakuan coworker aku hari ini. Terus, jawaban yang kamu dapat adalah, ya udah, ngomong sama bos kamu, padahal kamu lagi butuh empati. Dia malah kasih solusi. Kamu makin sebel, dia makin bingung. Makanya, kadang hal sesimpel nanya, kamu pengen didengar, pengen dibantu, atau cuma pengen dipeluk? Bisa nyelamatin suasana. Pertanyaan kecil yang bikin kita tahu persis apa yang pasangan atau teman kita lagi butuh. Pada akhirnya, komunikasi yang baik itu bukan soal kata-kata yang sempurna, tapi soal hadir sepenuhnya, bisa ngerti perasaan orang, dan tahu kapan harus berbicara, dan kapan harus mendengarkan. Karena deep down, semua orang cuma pengen satu hal, pengen dilihat, pengen dipahami, dan pengen didengar.